Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam. kita mulakan pembelajaran pada Senin siang hari ini, mari kita mulai dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya pembelajaran kita sifatnya sharing ya. Jadi nggak usah ditutup. Itu nggak perlu di mute ya, unmute aja. Jadi nanti kita langsung bahas gitu-gitu aja cepat. Karena pendampingan itu tutorial itu nggak lama. Kalian lebih banyak saya minta mengasah sendiri. Contohnya kayak hari ini. Kan saya baru pertama nih ya ketemu ya. Panggilannya siapa nih? Raffi atau Abdillah nih? Bisa dua-duanya, Bu. Eh, masa saya harus panggil lengkap Ab- banget Abdillah Raffi gitu? Abdillah Nggak aja dong nggak ya. apa-apa, Bu. Hah? Abdillah nggak apa-apa. Abdillah, oke Abdillah. Oke ya, Abdillah langsung mengikuti ya, Abdillah ya. eh jadi saya ulang sekilas, kita hari ini itu belajarnya kelas kolaborasi. Kelas kolaborasi antara pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kelas keterampilan fungsional. Kenapa kok dikolaborasi? Karena inti dari pembelajaran, inti dari sekolah itu agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Berarti manusia Indonesia yang mampu memahami dirinya, mampu mengerti dirinya, mampu mengerti potensinya, sehingga dia mampu produktif atas dirinya, ya. Maka itu bagian dari keterampilan fungsional. Nah, karena kita manusia Indonesia seutuhnya dan dasar negara kita adalah Pancasila, maka itu saya kolabkan. Bisa dipahami ya, Dira ya? Ya, Bu, ya. Jadi itu kenapa kelasnya kolaborasi. Jadi kalian tidak akan menemui pelajaran Pancasila yang saya harapkan membosankan. Tapi kalian wajib mengasah cara berpikir atau mindset kalian bahwa kehidupan kita di dunia ini meliputi kehidupan kita sesuai peran-peran kita. Baik kita sebagai warga negara, baik kita sebagai anggota di dalam keluarga, baik kita sebagai anggota di dalam masyarakat ataupun komunitas pertemanan yang kalian masing-masing miliki. Ya, pernah nggak kalian ketemu ada temen yang punya sifat atau sikap nyebelin menurut kalian? Pernah Pernah. nggak? Hah? Pernah. Pernah. Atau justru malah diri kita yang ternyata dianggap nyebelin buat temen yang lain. Ya. Nah, kehidupan yang itu namanya kehidupan yang toksik, kehidupan yang racun ya, menjadi racun atau menjadi kehidupan yang tidak nyaman. Kalau kehidupan yang nggak nyaman, boleh jadi menjadikan ketersinggungan dari satu pihak atau pihak yang lainnya. Ya, mungkin bisa jadi kecewa, mungkin bisa jadi sebel, mungkin bisa jadi sakit hati. Kalau di tingkat yang lebih parah, bisa menjadi dendam. Dan boleh jadi hal-hal ini yang menjadi pemicu ada namanya bullying maupun tawuran. Oke? Ya. Nah, agar itu semua tidak terjadi, maka mari kita memahami yang namanya aturan. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita coret-coret sedikit biar enak, ya. Berarti kan kalau kita tidak melakukan itu semua, berarti hidup itu tidak teratur. Cita-cita kehidupan itu ada kehidupan yang teratur. Kenapa bisa teratur? Karena di situ ada aturan yang ditegakkan. Ya, oke. Kalau ada aturan yang ditegakkan, berarti ada orang-orang.
yang dikasih amanah untuk mengatur. Berarti disebut sebagai pengatur. Mari kita lihat. Kalau menurut Al-Quran, di bahasa Arabnya, ya di dalam Al-Quran, aturan ini art namanya, eh, jadi kata kerjanya ya, berarti mengatur kan. Pengatur ini punya tugas untuk mengatur, ya kan? Tugasnya dia mengatur, kan gitu, ya. Nah, ini mengatur ini bahasa Arabnya roba ya rubu. Pengatur itu berarti Rob, berarti yang mengatur alam semesta, berarti Robbul Alamin. Ya, Robbal Alamin. Oke. Kemudian yang mengatur manusia berarti eh, bolehlah kita sebut Robbanas ya. Karena sebelumnya ada Robbinas, gitu kan? Ada kalimat yang menjadikan dia majrur. Itu nanti kalian akan bisa bahas di mata pelajaran tahsin. Pagi-pagi hari Selasa dan Kamis habis subuh. Jadi kalian sebaiknya ikut. Jadi nanti materi pembelajarannya nyambung semua. Oke? Nah, kemudian sekarang bagaimana sih kita bisa mengenal di aturan-aturan yang ada sekarang yang kalian kenal? Aturan itu berlaku ada di mana aja? Di mana-mana. Yang iya, di mana-mana. Dimulai dari hal yang paling kecil dulu, yang paling dekat sama diri kita Di dulu. Ada rumah. di mana? Di rumah. Di rumah berarti di luar dari tubuh kita. Kenapa kita tidak membicarakan diri kita dulu? Oh, Nah, ya kan? Dira harusnya kan langsung tadi, nyambung. Ayo, tadi yang dekat dengan berarti diri kita, yes. Yang dekat diri kita berarti aturan di dalam diri kita sendiri. diri kita sendiri. Itu makanya saya minta tetap kamu ngerjakan ya, walaupun Abdillah terlambat masuk pembelajaran, tetap ngerjakan tugas yang kemarin dan kemarinnya. Tugas yang 2 pekan yang lalu itu tentang aturan di dalam diri. Nah, itu upaya kita mengenali diri kita sendiri. Oke? Kalau kita mengenali diri kita sendiri, bahkan kita mampu mengidentifikasi emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Dan kalian tahu tidak? Seorang negosiator yang baik, dia tidak memenangkan produk, tapi dia memenangkan motivasi. Berarti dia sangat menguasai emosi di dalam dirinya, atau dia menjadi master emosi bagi dirinya sendiri. Sekarang saya tanya, ya, Dira sama Abdillah. Kalau kalian melihat teman kalian, ya, yang pembawaannya tenang banget, dewasa banget, nyaman buat kalian bercerita, sama teman yang ada apa sedikit pengen emosi, pengen mukul, pengen nonjok. Kira-kira kalian lebih segan atau lebih hormat yang mana? Yang pertama, Iya, otomatis ya itu ya. iya. Iya kan? Otomatis kan? Kenapa? Karena dia sudah mampu mengelola emosi di dalam dirinya. Kenapa dia mampu mengelolanya? Karena dia kenal dirinya sendiri. Oke? Ya, Ya, Bu. ini ada hadis man arofa. Ini hadis apa mafhudat ya, Bu Ani ya? Saya lupa nih. Mungkin Bu Ani bisa membantu mengingatkan saya. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal, mengetahui nafsahu. Salah tulis.
nafsahu faqat arafa robbahu. Sorry ya, ini saya udah nyiapin pentab. Tapi dari tadi ternyata nggak nyambung, nggak kompatibel sama laptop yang saat ini saya gunakan. Jadi saya agak sulit menuliskan dalam bentuk Arab. Kebetulan keyboard saya tidak Arabic ya. Jadi mohon maaf ini saya tulis ini mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki sama Kak Al ya waktu pas jadi pembelajaran. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia sudah mengetahui tentang Tuhannya. Rob di sini padahal kita tadi berbicara di atas. Roba ya robu itu artinya mengatur. Ya, berarti kalau mengatur, berarti ini ada pengaturnya. Berarti ada aturannya untuk tercapai sebuah kondisi teratur atau keteraturan. Oke ya. Jadi, semakin kita mengenal tentang diri kita sendiri, kita akan semakin hidup dalam keteraturan. Kira-kira nih ya, kalau kalian punya mesin, misalnya kalian beli, Abdillah, kan kamu cowok, lebih suka kutak-kutik barang apa? Hmm, apa ya? Hmm, motor mungkin? Enggak sih. Bukan. Eh, Komputer, laptop, handphone. lebih ke kreasi gitu, kayak karya, Hah? lebih ke karya dulu, Karya. Oke, karya apa itu contohnya? kaligrafi. Oh, kaligrafi. Oke. Kaligrafi. Berarti kalau kaligrafi perangkatnya apa? Pewarna, pena gitu ya? Hmm, Ya, ya, pena gitu ya? hmm, Ya, oke. ya. Contohnya pena. Pena kan ada cara pakai pena yang bikin penanya nggak gampang pecah. Ya, nggak sembarangan dipakai. Mungkin kalau dulu waktu saya masih mondok, pena itu dijual ada kardusnya. Di kardus itu ada cara pakai. Berarti di situ ada namanya direction use. Oke? Hmm. Ya, cara penggunaan, cara pakai. Kenapa pabrik mengeluarkan petunjuk cara pakai? Kira-kira kenapa? Supaya Kenapa orang Dira? tahu cara masuk. Hah? Siapa yang pernah beli handphone dari baru, ada kotak boxnya, terus ada buku petunjuknya, ada buku garansinya? Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah ya? Hmm, Dira pernah ya? Di situ Pernah. ada buku petunjuknya kan? Iya. Ada petunjuk penggunaan. Kenapa kok pabrik itu mengeluarkan petunjuk penggunaannya? Kenapa kira-kira? Ayo dijawab Dira. Ayo Abdillah. Lomba teng 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 gitu jawab yang cepat karena ini saya sedang mengarahkan kalian untuk berpikir kritis. Ayo. Kan tadi sudah saya sampaikan kalau belajar sama saya tidak boleh pasif, harus aktif. Nanti manfaatnya buat kalian. Ayo, kenapa kok pabrik mengeluarkan petunjuk penggunaan atau direction use? Biar Pasti itu orang tahu. sepaket. Hah? Oke, biar orang tahu cara menggunakannya ya. Yang sesuai yang dibuat oleh si pabrik. Betul? Hmm, betul. Yang jelas biar kalau orang tahu cara gunainnya, kemungkinan barangnya cepat rusak itu lebih kecil. Atau barangnya menjadi awet. Oke? Hmm, Ya. Atau istilah istilah produk mah lifetime-nya panjang. Apa? Lifetime-nya Panjang. iya. lifetime-nya panjang ya. Lifetime berarti waktu hidup. Jadi waktu penggunaannya itu panjang. Lifetime-nya panjang. Nah, kalau lifetime-nya panjang berarti penggunaan benda itu, barang itu maksimal. Oke? Ya. Nah, ini kan berarti ada aturannya, ya. Ada aturannya. Ini ada aturan nih.
Jadi tujuannya aturan itu agar teratur, ada keteraturan. Sehingga ketika ada keteraturan, lifetime-nya juga panjang. Contoh, ketika tadi kita membahas tentang tubuh, diri kita. Diri kita berlaku dengan aturan yang sudah Allah tetapkan. Makan ya kita ikuti sepertiga isi makanan, sepertiga isi air, sepertiga isi udara. Kira-kira organ dalam kita awet nggak? Enggak. Ya kan? Kalau kayak gitu awet. Dan tapi itu belum selesai. Awas, isi makanannya juga yang mudah dicerna sama tubuh. Berarti pemilihan makan, pengenalan pola konsumsi, ya kan? Maka ketika kita sanggup mengikuti aturan itu, ya kan, kalian mengenali aturan dalam diri itu, maka nggak gampang sakit. Andai kata memang sudah diizinkan oleh Allah untuk diberi sakit, kita pun tahu persis cara mengatasinya agar lekas sehat kembali, gitu loh. Oke? Ya. Jadi betulinnya juga gampang karena memang kita fokus sama aturan yang berlaku di dalam diri kita itu gimana. Makanya nanti kerjakan ya. Abdillah belum selesai kan mengerjakannya kan? Dira udah belum? Yang pola di dalam diri, yang 2 minggu yang lalu. Hmm, Nah, kalau belum, nanti tanya sama Bu Ani yang mana sih Bu gitu ya. Nanti dibantu sama Bu Ani menunjukkan, tapi ngerjakannya mah harus kamu sendiri. Karena ya. itu betul-betul harus sesuai sama diri kita. Ingat, saya hanya mengajarkan untuk keterangan hidup buat kalian sendiri. Saya tidak mau yang banyak teori, tapi tidak bisa dipakai. Ya, jadi itu, dengan kita mengenali diri kita, maka kita juga akan mengenali aturan dari Tuhan kita. Nah, ketika kita tahu aturan tadi, hidup itu jauh lebih enak. Kalau di pekan lalu kita sudah mulai merambah ke aturan di dalam kelas, aturan di dalam sekolah, aturan di dalam hidup bersama. Hari ini, cerpen yang hari ini mau kita bahas sebetulnya aturan yang ada di negara ini. Ya, loh, kok aturannya gini, Bu? Nanti kalian baca dulu. Kalian udah baca belum cerpennya yang hari ini saya kirimkan? Belum. Udah, Bu. Hah? Satu udah, satu belum? Oh, udah. Oke, soalnya, soalnya cuman begini aja. Bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia menurut kalian berdasar cerpen tersebut? Ingat ya, berdasar cerpen tersebut. Ya, berarti, salah. Berarti hanya boleh menjawab berdasarkan cerpen itu, ya. Minimal 2 paragraf. Tuh. Berarti kalian boleh memandang dari berbagai sudut pandang. Itu dari si eh, di cerpen itu ada sudut pandang orang ketiga berarti ya. Ada si anak kecil. Menurut sudut pandang dia seperti apa? Tapi kamu boleh menembusi bukan hanya sudut pandang si penulis cerpen. Bisa jadi sudut pandang si Bapak Warsito, boleh jadi sudut pandang dari si ibu, si anak ya berarti istrinya atau Bu Warsitonya. Atau mungkin menurut kalian apa yang kira-kira ada dalam benak si pemilik pabrik misalnya? Atau mungkin dari si aparat yang mendatangi rumah Pak Warsito. Ibu bebaskan. Yang jelas minimal 2 paragraf. Maaf, maaf, maaf. Ini tulisannya nanti saya ditegur Pak Hatta nih. Salah nih tulisannya ya. Paragraf. Oke. Karena ini udah di Indonesia kan. Tuh, minimal 2 paragraf. Ya. Kenapa kok saya kasih tugas ini? Ini untuk mengasah cara berpikir kalian lebih kritis menghadapi sebuah permasalahan.
Karena kalian hidup bukan di angan-angan, kalian hidup di dunia yang nyata. Oke? Ya, itulah life skill hari ini yang mesti kalian kuasai berkait dengan peraturan yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian besar kecil. Nanti akan saya jelaskan di pekan depan insya Allah tentang tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Kalian mungkin akan menghadapi banyak perbedaan aturan yang ideal dan aturan yang tidak seharusnya. Karena apa? Karena hukum hakim yang adil hanya Allah, gitu loh. Tapi di sini kalian tetap harus punya siasat atau punya strategi agar hidup tetap bisa teratur karena fokus kita hanya mengikuti aturan yang sudah Allah tetapkan. Misalnya, kalau pas kalian ada di posisi Pak Warsito, berarti kalian mendapatkan ketidakadilan. Apakah kalian akan membalas ketidakadilan itu dengan dendam? Tentu itu nggak baik. Karena ada petunjuk dari Allah, itfa bilati hiya ahsan. Dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena kita percaya di antara semua yang terjadi di muka bumi ini ada hakim yang adil. Berarti fokus kita hanya kita dan Allah saja. Gitu tujuannya. Tapi kalian tetap harus memahami hukum yang berlaku di sini. Bisa dipahami? Bisa dulu. Bisa ya? Bisa apa susah? Bisa apa susah? Ya, Bisa ya. Nanti tugasnya di sini ya, di tugas@pkbmalif.sch.id ya. Dikumpulkannya ke sana. Oke, ya. Sekarang kita foto dulu. Sudah lewat 3 menit ternyata. Berikan senyum terbaiknya. Oke, baik. Pembelajaran hari ini ada pertanyaan tidak? ada Bu satu nih Bu. Ya, silahkan. Hukuman itu ada karena ada pelanggar atau Hmm. karena ada aturan. Kalau emang ada karena aturan dan tidak ada pelanggar, untuk apa hukuman? Jadi gini, hukuman itu produk yang paling terakhir. Oke ya. Nih, saya ulangi di materi yang tadi. Ya, kita mesti ngerti konsep awalnya. Hukum, hakim, berarti hukum produknya, hakim eh, penyelenggaranya, ya kan? Kemudian produk akhirnya, bila terjadi pelanggaran, maka ada hukuman. Kan gitu kan? Terus menurut Abdillah, kalau hukuman ini, apakah, gimana tadi? Eh, hukum ini untuk dilanggar atau apa tadi pertanyaannya? Hukum ini ada karena ada pelanggar atau karena memang ada aturan. Oh gitu. Jadi kalau konsep dasarnya hukumnya ada dulu. Jadi hukumnya ada dulu karena tujuan keteraturan ini, ya. Karena tujuan dari keteraturan ini. Ini tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya ada keteraturan. Nah, ketika kita punya goals, dream goals-nya terjadi keteraturan, maka dibutuhkan sebuah aturan. Aturan inilah yang kita sebut sebagai hukum tadi. Hmm. Oke ya. Nah, kemudian untuk pelaksananya dibutuhkan petugas. Petugasnya kan berarti disebut pengaturnya. Atau kalau di bahasa hukum berarti ada hakimnya. Hmm. Tindakannya karena memang untuk mengatur. Oke? Jadi konsep dasarnya ini dulu. Jadi hukum ada untuk menegakkan keteraturan ini. Namun, iblis ini tidak akan pernah diam.
Karena kalau semua hal sudah terjadi teratur, itu berarti Allah sudah bersemayam di atas ars, ya kan? Tapi kan ini tidak. Jadi iblis masih dikasih kesempatan sama Allah untuk selalu menguji apakah kita mau dan mampu diatur, ya. Mau diatur. Apakah kita mau diatur? Berarti kalau mau diatur berarti ada aturan yang jelasnya atau ada hukum yang jelasnya, kan gitu. Ya kan? Emang itu tugasnya iblis. Itu job desk-nya dia. Lah kita job desk-nya sebagai hamba Tuhan, di mana Tuhan ini adalah sebaik-baik pengatur yang sudah menurunkan produk aturannya, maka kewajiban kita ya mau diatur. Kan gitu, ya kan? Tapi sekali lagi, kita juga beribadah, si iblis juga beribadah kepada Allah. Si iblisnya sudah dikasih izin sama Allah ketika tidak mau bersujud kepada Adam, maka dia melaksanakan tugasnya, menggoda manusia. Maka tergodalah manusia di antaranya seperti di cerpen. Ada pabriknya mungkin ya, pemilik pabriknya atau mungkin petugas yang sudah dibayar sama si pemilik pabrik, yang akhirnya aturan ini tidak bisa tegak. Wong Pak Warsito yang punya sawahnya, yang punya tanah dia, bapaknya Pak Warsito yang punya juga, ternyata semuanya dibunuh. Ya, berarti ada pelanggaran. Berarti ada sisi manusia yang berhasil mengikuti langkah-langkah setan. Kan gitu. Makanya saya tadi di depan bilang, kita ini mau ngikut yang mana? Atau kita mau memperbesar dendam karena rasa sakit hati tadi, atau kita mau tampil sebagai pribadi yang jauh lebih baik sehingga orang-orang yang mengikuti langkah ini semakin mati langkah. Maka kampanyenya adalah kebaikan yang merajalela. Jangan kejahatan yang merajalela. Bisa dipahami nggak, Abdillah? Bisa walaupun sulit. Ya, bisa walaupun sulit. Karena di sini butuh pemahaman dan keimanan. Oke? Ya. Disinilah kita, ya, saya ajak kalian untuk memahami semuanya dalam kacamata bahwa Allah yang mengatur semua itu. Dengan cara ini, kalian akan menjadi lebih maju. Oke? Ayo lanjut. Suaranya nggak ada, Bila. Kayaknya ada masalah dengan audio kamu deh. Aduh, sayang banget nih. Padahal kayaknya seru ya. Ngechat coba, nanti saya bacakan. Tulis aja di kolom chat. Nanti saya bacakan. Nggak ada suaranya kamu. Nah, coba-coba itu Kedengeran? ada tuh. Ya udah, sekarang kedengeran. Oke, Ya. oke, oke. Ya, ulangi. Kalau aturan dunia nggak apa-apa dilanggar buat aturan agama. Tidak begitu juga konsepnya. Kalau ada aturan dunia yang melenceng gitu dari agama. Ada. Kurang itu. Ya, konsepnya tetap nggak seperti itu. Kalau semuanya kayak gitu, tetap aja keteraturan jadi jauh jauh panggang dari api. Kalau masing-masing punya pikiran kayak gitu. Nah, terus bagaimana ya? Kita tetap sebagai ahsanul mukminin.
gitu loh. Jadi kita tetap Hmm. tampilnya tetap yang terbaik. Nggak bisa kalau terus landasannya kalau gitu aturan dunia kita langgar aja buat kebutuhan akhirat. Nggak begitu juga, salah kalau kayak gitu juga. Nggak bijak namanya. Misalnya Karena eh, kalau ada aturan yang melenceng aja gitu, maksudnya eh, yang nggak bener. sekarang gini, contohnya apa? Boleh nanti kamu tulis di dalam tugas itu boleh. Boleh. Ini Mm-mm. pemikiran yang menarik karena saya selalu suka dengan eh, pemikiran-pemikiran yang kritis. Itu nanti menjadikan kita lebih maju. Nggak apa-apa. Nanti kamu tulis panjang kan? Ingat, itu minimal 2 paragraf. Berarti kamu membuat 20 paragraf boleh nggak? Ya, ya, kalau bisa. Boleh kan? Jadi nggak masalah. Boleh. Nggak masalah. Karena saya selalu membebaskan cara pandang kalian seluas-luasnya. Itu menarik sekali. Mungkin nanti bisa kita bahas di pekan depan. Oke ya. Karena Ya. tanpa satu kasus, ya, belajar tanpa sebuah kasus itu kayak omong kosong, ya kan? Lebih baik kita Ya. belajar berdasar kasus. Hmm. Nah, itu masalah yang sekarang terjadi gitu loh. Hmm. Nggak apa-apa. Yang kamu pikirkan tadi, sebutkan contohnya, boleh kamu sertakan di dalam tugas ini, Iya, Bu. ya. Iya, bagus itu. Nanti kita akan diskusikan. Jadi kelas kita nanti hidup. Kita akan bandingkan. Jadi gini, sebagai warga negara yang baik, kita kan wajib ikut aturan yang berlaku di negara ini. Mm-mm. Karena la uqsimu bihadzal balad. Ya, dan aku telah bersumpah atas negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Berarti kita mau ikuti aturan di sini. Nah, bagaimana bila ada aturan yang melenceng? Apa sikap kita? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, pasti kita harus berlaku sesuai dengan kewenangan dan peran yang kita miliki. Nggak mungkin dong kita melakukan sesuatu di luar kewenangan kita. Gitu loh. Mm-mm, Oke. mm, ya. Nah, Mm. sudut pandang inilah yang nanti menarik buat kita bahas. Jadi kita tahu persis hukum ini berlaku di Indonesia begini loh. Kemudian hukum dasar, prinsip yang Allah tetapkan begini. Maka sebagai manusia akhir zaman, manusia yang saat ini hidup di zaman ini, kita harus bagaimana gitu loh. Oke? Ya? Iya, Bu. Ya, jadi nanti kamu tulis saja. Besok kita diskusikan. Menarik malahan. Begitu juga dengan Dira ya. Ya, Bu. Ya. Bisa itu dibantu diskusi sama Bu Ani itu Dira itu asik itu. Ya Dira ya. Ya, Ya. Ada lagi nggak? Udah, Bu. Udah cukup untuk hari ini? Iya. Kita ya, sambung diskusikan pekan depan ya. Jadi pekan depan kita fokus di diskusi aja ya. Ya. Iya, Bu. Iya. ya. Kalau kayak gini kira-kira menurut kalian belajar Pancasila menyenangkan nggak? Menyenangkan. Nggak ada belajar yang nggak menyenangkan. Gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan menyenangkannya itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam setiap peran kita. Oke, mari kita sempurnakan pembelajaran siang hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.